Selamat siang beauties. Nih, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Mia Anugrahini di Snow White Skincare. Kita mau ngomongin apa nih, dokter? Kita ngomongin soal akne. Nah, dokter, apa sih penyebab akne atau jerawat itu sendiri? Jadi akne ini sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan ya. Di antaranya bisa dari genetik. Ada sebuah literatur yang menyebutkan bahwa sekitar 80% itu penyebab akne itu bisa dari faktor genetik. Jadi misalnya kalau kita gampang berjerawat, coba cek deh bapaknya, ibunya, sepupunya atau kakek neneknya dulu gampang berjerawat nggak sih gitu. Itu bisa dari faktor genetik. Kemudian yang kedua bisa dari faktor hormon. Nah, kalau faktor hormon ini sesuatu yang mungkin agak susah dikendalikan ya, karena kan misalnya pada perempuan tuh ada siklus menstruasi, ada kehamilan, kemudian ada masa puber. Pada saat masa-masa itu memang hormonnya naik semua, kemudian produksi minyaknya bertambah, muncullah jerawat. Faktor yang ketiga itu dari makanan yang gimana nih gitu, makanan yang nggak melulu harus yang pedas dan jeroan dan berlemak-lemak ya, tapi juga bisa dari yang tinggi karbo nih, terus tinggi gula gitu. Kenapa bisa ke sana? Karena nanti memang dia bisa menyebabkan produksi minyak di kulit kita berlebih gitu. Terus yang keempat faktor stres gitu. Kita nggak bisa menghindari stres ya, pasti baik saya maupun Safa pasti akan mengalami stres ya, semua akan mengalami stres ya. Jadi gimana cara kita mengelola stres, menghadapi stres itu juga pengaruh. Faktor infeksi juga bisa nih, misalnya kita ada komedo, ada whitehead gitu, terus tambah kita garuk-garuk, itu tambah deh itu ada infeksi sekunder, ada infeksi tumpangan yang lain yang menyebabkan terjadinya akne. Kurang lebih secara global kayak gitu ya. Berarti yang harus dihindari selama jerawat itu pastinya makanan yang berkarbo. Yang harus dihindari bagaimana cara menghindari? Kembali lagi ke tadi yang faktor resiko yang 5 tadi yang sudah kalau genetik kan kita agak susah tuh karena udah turunan bawaan dari sononya. Tapi kalau misalnya dari hormon itu mungkin bisa dari makanan tuh juga ngaruh juga loh itu sebenarnya. Pada saat kita makan tinggi karbo, tinggi gula, itu dia langsung naikkan hormon insulin. Hormon insulin kita naik, hormon androgen kita naik, produksi minyak kita bertambah. Begitu produksi minyaknya lebih nih, dia langsung nyumpel, dia langsung nutup folikel rambut. Kedua nih, ada pertanyaan, jerawat itu bisa sembuh nggak sih? Secara total sampai benar-benar glowing, sampai benar-benar hilang sih sama dokter? Jawabannya bisa ya gitu. Kembali ke yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan memang kita harus positive thinking dulu ya. Kalau kita udah negative thinking dulu, ini pasti susah gitu. Nanti beneran deh bakalan susah gitu loh. Tapi kalau kita udah positive thinking dulu, pasti bisa. Pasti ada kan katanya ada pepatah banyak jalan menuju Roma ya. Gitu. Banyak nanti insya Allah pasti bisa, tapi syaratnya satu ya, harus telaten. Nggak ada no instant proses, semuanya harus bertahap. Itu ya. Yang ketiga nih, kalau ngomongin jerawat pastinya kan ada bekas dokter. Apa sih perbedaan antara bekas PIE sama PIH? Ini teman-teman udah tahu belum ya? PIE sama PIH. PIH itu boleh dijelaskan dulu dokter PIE itu apa? Jadi ada istilah ya teman-teman ya, kalau habis berjerawat itu pasti ada bekasnya. Nah ini bekasnya bisa kita bagi dua hal. Yang pertama PIE itu post inflammatory erythema. Berarti memang PIE itu ada kemerahannya. Jadi bekas jerawat ada yang kemerahan. Bisa dibayangin ya kan, Safa kan setiap hari bisa kelihatan ya teman-teman yang komplain jerawatnya. Jadi bekas jerawat ada yang kemerahan atau kita sebut dengan PIE, post inflammatory erythema, atau yang PIH. PIH itu yang gelap. Jadi yang bekas jerawatnya gelap. Gitu.
Jadi ada dua. Ada dua jenis. Berarti PII itu yang kemerahan bekasnya, kalau PIH itu yang Gelap. gitu ya. Oke, selanjutnya dokter, kandungan skincare apa sih, obat apa sih yang mampu untuk merawat kulit yang berjerawat kayak gitu? Nah, itu nanti kembali ke kondisi teman-teman ya. Pada saat teman-teman datang konsultasi ke kita, nah itu nanti kita lihat seberapa parah sih kondisi jerawatnya. Apa hanya whitehead, apa hanya komedo, papul-papul merah gitu aja, atau jerawatnya yang gede-gede yang ada nanahnya. Nah, itu tergantung keparahannya. Kalau Semakin parah ya treatmentnya pasti lebih kompleks ya, lebih lengkap gitu ya, kalau tergantung. untuk kandungan jerawat yang tipenya kayak beruntusan atau whitehead atau komedo tadi biasanya pakai apa sih dokter? Ini apanya nih buat Kandungannya mungkin kayak kandungannya. berarti produknya ya. Betul. Sebenarnya untuk perawatan kulit ada dua hal ya teman-teman ya. Yang pertama kita pakai perawatan rutin harian. Perawatan rutin harian yang gampang ya pakai krim pagi, pakai krim malam, pakai sabun ya gitu ya, pakai pelembab. Nah, nanti disesuaikan. Kalau memang dia beruntusan, coba dicek dulu kulitnya ini beruntusan karena apa? Karena terlalu berminyak atau terlalu kering. Kalau memang terlalu kering ya ayo kita lembabkan. Kalau terlalu berminyak ya nanti kita kurangi produksi minyaknya, disesuaikan ya. Jadi memang harus ada keseimbangan ya. Nggak boleh terlalu lembab juga nggak boleh terlalu kering. Berarti artinya untuk masalah jerawat kan kita nggak tahu nih jerawat kita gimana, tipe yang beruntusan atau tipe yang cuma jerawat merah atau jerawat yang parah. Baiknya kalau mau pakai produk bisa konsultasi dulu ke dokter kita. Wisnova Skincare konsultasinya gratis 100% tanpa dipungut biaya apapun. Jadi langsung reservasi di DM atau di nomor yang tertera ya. Oke dokter, yang Sebentar, itu tadi belum selesai. belum selesai. Oke, silakan dokter. Itu tadi baru kan perawatan kulit kan ada dua nih. Satu yang rutin yang tiap hari. Terus dua itu yang berkala. Berkala itu apa sih? Jadi berkala itu yang bulanan. Bisa kita lakukan bulanan. Kenapa sih harus bulanan? Karena sesuai dengan siklus pergantian kulit. Setiap 28 hari itu kulit kita tuh beregenerasi. Nanti kulit yang baru. Jangan dibayangkan kayak ular ya. Kita nggak kayak ular ya. Kita bukan ular. Nah, itu bukan ular ya. Nah, itu tadi sebentar ya. Selesai. Kalau yang ini yang apa? Yang berkala itu memang kita butuh kayak facial. Kan pada saat facial itu kan diangkat nih komedonya, ekstraksi komedo. Ada massage untuk memperlancar aliran darah ya. Kemudian nanti kalau memang beruntusan bisa di micro needling atau di derma roller ya, atau juga di mikrodermabrasi juga bisa. Yang tujuannya itu tadi untuk membantu mengatasi masalah teman-teman, untuk juga menambah produksi kolagen. Jadi nanti keluar dari klinik memang sih biasanya masih ada downtime-nya, masih merah-merah, tapi nanti seiring dengan waktu pasti kulitnya lebih sehat dan lebih cerah gitu ya. Nah, terlalu kurang tidur itu bisa nyebabin kolagen kita turun. Kalau kolagen kita turun ya Sal, ini cekung nih mata nih biasanya. Saya nih Terus ini keriput ini udah kelihatan biasanya, atau mungkin lebih gampang berjerawat. Nah,